Ratusan mahasiswa ITB demo menolak kebijakan penggunaan pinjol bagi mahasiswa tidak mampu. Antisipasi kecelakaan, ratusan alat peraga kampanye di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta ditertibkan. Sedikitnya 17 warga Palestina tewas dalam 2 serangan udara Israel di Gaza Tengah pada Minggu malam. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haenda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, 3 jambret seorang wanita pesepeda di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat akhirnya diringkus. Aksi para pelaku yang membuat korban terjatuh ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tim Unit 2 Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Latuhar Hari, Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian meringkus pelaku lain berinisial AW di rumah susun Pinus, juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian meringkus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan jambret merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bersepeda di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terlilit utang, seorang pria nekat menjambret ponsel pejalan kaki di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Penjambretan di Jalan Kopo, Kota Bandung yang menargetkan seorang perempuan pejalan kaki di sebuah gang terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merebut telepon genggam korban dan kabur. Sontak korban pun berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majalaya kini mendekam di jeruji besi. Pelaku nekat menjambret karena terlilit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya, dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa aja benar? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tas dari dalam mobil box di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi memanfaatkan situasi saat sopir menurunkan barang di toko. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah.
Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Habis nurunin barang sini kan saya orang dua. Nah, satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah, tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibatnya 2 orang pengendara motor terpental dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, tampak sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang. Tiba-tiba mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. 2 pengendara sepeda motor tersebut terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju Painan. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus Wuling yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk kontainer melintang di ruas Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta. Truk melintang karena salah satu roda terperosok ke dalam saluran air. Truk kontainer yang melintang ini menutup satu ruas Jalan Raya Condet hingga menutup akses kendaraan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Condet, Jakarta. Meski membahayakan, sejumlah motor tetap nekat melintas di antara truk dan pertokoan. Ban depan truk kontainer ini terperosok dalam saluran air saat pengemudi ingin berputar arah. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya truk yang terperosok berhasil dievakuasi dan ruas Jalan Raya Condet bisa dilalui kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju Gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu Rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu Rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk Gedung Rektorat pada siang hari ini.
Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil, 8 gitu ya, minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan 8 besar lanjutan Piala Suratin U17 Nasional yang digelar di Stadion Tor Surabaya antara Persikopa Pariaman melawan Persemi Mimika Papua diwarnai bentrok antar pemain. Akibat keributan tersebut, 2 dari 4 pemain Persikopa dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas karena mendapat tendangan dari pemain lawan. Bentrokan terjadi antar pemain dari Persikopa Pariaman dan Persemi Mimika Papua pada pertandingan 8 besar lanjutan Piala Suratin U17 Nasional di Stadion Tor Surabaya, Jawa Timur. Keributan ini terjadi diduga karena pemain Persemi Mimika Papua memukul salah satu pemain Persikopa Pariaman setelah terjadi pelanggaran karena benturan fisik antar kedua pemain. Sejumlah pemain dan ofisial dari tim Persemi Mimika Papua masuk ke dalam lapangan. Akibat keributan ini 2 dari 4 pemain Persikopa Pariaman harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas setelah dipukul pemain Persemi Mimika Papua. Usai kejadian, pihak Persikopa rencananya akan mengirim surat protes kepada PSSI. Jadi pemain Persikopa kena tendang, kemudian terjadi keributan, lalu dikejar sampai keluar lapangan seluruh pemain kita oleh pemain ofisial Papua. Nah, itu sampai beberapa pemain kita cedera parah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini tercatat ada 4 orang yang mengalami cedera parah, kena pukul, kena tendang. Ya, kita sebagai pengurus Persikopa tentu akan melakukan komplain tertulis kepada pihak PSSI untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Akibat keributan ini, wasit terpaksa menghentikan pertandingan di menit 81 di saat tim Persikopa unggul dengan skor 3-1 dari Persemi Mimika Papua. Sementara untuk menghindari keributan susulan, pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua tim menuju mes. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya. Pemirsa iNews pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.